harganya naik, Pertamax yang lonjak ke 13.50, jualan langsung drop. Jadi harapannya kita itu sebagai mitra itu ya diperhatikan lah Pak. Orang desa begitu lambangnya Pertamina kan, wah bonafit nih. Mati tak mau hidup segan. Hidup segan mati tak mau kira-kira. Dinamika bisnis kan berkembang. Ternyata itu juga banyak kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Muthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Kali ini saya akan mengupas terkait dengan problematika yang ada terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha pertasop. Kenapa ini perlu saya angkat? Karena sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin tahun lalu, para pengusaha pertasop itu sudah mulai mengeluh terkait dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pertamina. Mengeluhnya karena persoalan harga yang naik dari sisi penjualan Pertamax. Kemudian ada berbagai pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga membuat pengusaha pertasop yang sudah terlanjur menginvestasikan dana yang tidak kecil, bahkan sebagian besar dana itu mengambil dari KUR. Bisa dibayangkan bagaimana ketika KUR terus berproses sementara usaha lagi tidak baik-baik saja, ini membuat para pengusaha pertasop menjerit. Untuk mengupas lebih jauh tentang bagaimana sih lika-liku dan perjuangan pengusaha usaha pertasop ini, saya hadirkan beberapa pengusaha pertasop. Salah satunya adalah Bapak Ali Subhan. Dia adalah pengusaha pertasop di Jawa Timur. Juga ada beberapa teman yang juga pengusaha pertasop, nanti juga kita ngobrol. Assalamualaikum Pak Ali Subhan. Ya, Pak Ali Subhan ini pengusaha pertasop. Sejak kapan Pak Ali mulai merintis usaha pertasop? Baik, kita itu buka pertasop itu di 2021 bulan Agustus. Oke. Dan untuk pembangunan itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Jadi kalau saya boleh bercerita, jadi saya itu kan ngambil KUR di bulan April. Setelah KUR cair, kita mulai pembangunan. Karena pembangunan ini kan ada syarat minimum. Apakah landasannya dia harus pakai K350 buat ketahanan? Apakah modularnya harus tingginya sekitar kurang lebih 15-20 cm bentuknya, terus jalur keluar, jalur masuk. Nah itu kurang lebih saya selesaikan karena juga sebelumnya kita pakai lahan sawah mati yang sudah tidak aktif, kita lakukan penimbunan kurang lebih 4 bulan selesai dan kita operasi. Jadi kita mulai operasional dan selama ini sampai di bulan April 2022 itu penjualan bagus. Selama setahun itu masih baik-baik saja ya dia. Itu bagus karena disparitas harga yang tadi Pak sebutkan itu masih sedikit antara Pertalite dengan Pertamax. Begitu harganya naik, Pertamax yang lonjak ke 13.50, jualan langsung drop. Dan ini berlaku senasional. Sementara pertasop hanya boleh menjual Pertamax. Persis. Itu ya, oke. Kita cuman boleh saat ini berjualan Pertamax dan harga Pertamax melambung tinggi. Oke. Jadi efektif setelah April 2022 penjualan pertasop turun. Dan saya ada sampel data itu 80% turun 80%. Jadi let's say misalkan pertasop ada 5.000 titik, 80% dari 5.000 titik itu turun semua penjualannya. Dan penjualannya turunnya cukup signifikan. Yang semula dulu kita bisa jualan misalkan 2.000 atau 1.500 per hari, itu drop cuman
200, 300, malah ada yang sampai cuma belasan liter per hari. Ya. Sebentar, sebelum jauh Pak Ali ya. Jadi apa sih sebenarnya membuat Pak Ali tertarik untuk wis tak buka pertasop padahal mungkin bisa dijelaskan nanti modalnya nggak kecil itu. Apa yang membuat tertarik waktu itu? Yang pertama yang menarik adalah Pertamina. Oh, brand Pertamina itu ya. Brand Pertamina. Karena ini Pertamina wis mesti oke lah gitu. Oke, lanjut. Apalagi di desa. Orang desa begitu lambangnya Pertamina kan, wah bonafit nih. Ya. Nah, terus kalau di desa itu kan SPBU kan jaraknya jauh. Pikiran kita di awal kan kalau BBM itu kan kebutuhan utama. Betul. Kalau nggak ada BBM nggak bisa aktivitas, motor, mobil, mesin di sawah, nelayan untuk 40 PK-nya mesinnya. Akhirnya ya udah, saya berani buka karena itu Pertamina dan kebutuhan pokok untuk kendaraan. Dan alhamdulillah pada saat itu nggak ada masalah. Sesuai dengan ekspektasi lah ya. Ya. Gitu. Dan tambahannya juga kita kan ingin melakukan sesuatu kebaikan buat orang lain. Begitu kita buka Pertasop di desa, itu kan sebenarnya jadi pusat perputaran roda ekonomi. Yang sebelumnya desanya sepi karena ada Pertasop jadi rame. Yang semula lulusan SMK atau SMP berhenti nggak punya pekerjaan, kita bisa rekrut gitu ya. Jadi pegawai kita. Terus di desa itu kan nggak semua jalan punya lampu. Karena ada Pertasop, otomatis paling nggak di depan Pertasop jadi terang. Jadi yang semula orang mungkin takut karena ada Pertasop jadi terang gitu. Ya kalau dihitung rata-rata sebenarnya berapa sih modal kalau misalnya saya ingin buka Pertasop rata-rata lah minimal berapa? Kita itu lahan sendiri atau lahan sewa itu berapa? Iya, kita itu udah hitung. Sebenarnya kalau bisa dibagi 3. Yang pertama adalah alatnya modular, itu kurang lebih 250 juta. Mahal ya modular ya? Mahal. Bikin sendiri nggak bisa itu ya? Nggak bisa. karena pesen ke tukang langsung nggak bisa ya? Bisa, tapi nggak boleh dipakai. Oh, nggak standar. Nggak standar. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah pembangunan beserta izin. Yang kayak tadi saya bilang di awal harus ada perataan dan segala macam, itu kurang lebih dengan spek yang standar, artinya jangan terlalu rendah atau jangan terlalu tinggi, itu kurang lebih 250 juga. Karena harus ada pagar, tembok belakang, paling enggak 2 meter dan sebagainya lah peraturan dari Pertamina. Itu sudah 500 juta sendiri itu ya? Betul. Nah, terus ada lagi nanti apakah dia sewa lahan atau punya sendiri atau beli. Kita ambil rata-rata lah sewa. Sewa itu kalau di desa ya bisa 100, bisa 150, bisa 200 tergantung harga pasaran di desa. Terus nanti juga ada tambah-tambahan kayak misalkan harus ada genset supaya pada saat mati lampu tetap bisa beroperasi, melayani pembeli. Terus ada tadi lampu dan keamanan dan sebagainya. Wah ya Fritz ya masih 700-800 juta lah kira-kira gitu ya. Wah, dengan modal yang sedemikian besar ya cukup berat kalau kondisinya. Nah, pengusaha Pertasop yang sudah diupayakan apa dengan kondisi kayak begini ya, terutama ketika kebijakan kenaikan harga Pertasop Pertamax itu naik, maka kan semua terpukul. Betul. Nah, langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan apa Pak Ali? Jadi kalau kita lihat ke belakang, pengusaha ini kan berarti kan 1 atau 2 orang. Untuk kita berkumpul akhirnya ada asosiasi atau himpunan. Di Indonesia ini himpunan itu bukan cuma 1, ada beberapa. Tergantung kebutuhannya. Pelaku himpunan ini sudah melakukan berbagai cara. Dari mulai RDP, rapat dengar pendapat ke Komisi 7 DPR RI,
sudah lakukan salah satunya bertemu dengan Komisaris Utama Pak Basuki Cahayapurnama. Oke, Pak Ahok ya. Akhirnya sudah juga FGD, Forum Group Discussion dengan PSE UGM, Pusat Studi Energi UGM. Sudah juga ketemu salah satu fraksi di DPR RI untuk audiensi. Sudah juga kemarin khususnya Jawa Timur rencananya ketemu Kapolda, tapi kita baru ketemunya Dir Intelkam terkait kalau kita bicara penjualan eceran Pertalite, karena itu kan musuhnya Pertamax. Nah, kita juga udah mulai coba ke mereka. Oh, maunya melarang penjual eceran gitu, atau gimana? Membatasi atau bagaimana? Tujuannya adalah pembinaan, penertiban, penindakan. Oke. Karena kalau dia bisa jualannya Pertamax kan Pertasop senang. Oke. Tapi kalau dia jualan Pertalite, Pertasop yang kena pukul ya? nah Pertasopnya senep jadinya. Karena mereka juga harusnya kita rangkul, bukan justru dimusnahkan gitu. Iya. Sama-sama pelaku usaha. Artinya tahapan-tahapan upaya untuk memperjuangkan nasib Pertasop ini sudah sedemikian banyak sebenarnya. Sudah. Lalu apa yang Pak Ali ketahui dari kebijakan Komisaris Pertamina sejauh ini? Beliau itu Pak Ahok kita sebut sangat baik sekali. Artinya mereka support kita bahkan untuk jualan Pertalite. Oh ya, ini solusi saya kira. Oke. Ya, beliau yang Jadi Pertasop boleh jualan Pertalite juga. betul. Oke. Beliau yang menawarkan ke kami tanpa kita minta, karena sebenarnya permintaan kita itu yang pertama adalah disparitas harga diperkecil antara Pertamax dengan Pertalite. Sekarang jaraknya berapa? 2.000? 2.950 di Jawa. Iya. Di Riau, di Bengkulu lebih tinggi lagi. Wih. Karena selisihnya sekitar 500-600 Jauh, perak. Problem utama adalah disparitas harga. Problem kedua adalah maraknya eceran. Oke. Nah, Pak Ahok itu langsung kasih ke kita, kalian mau jualan Pertalite? Oh, kita kaget. Kita langsung bilang, tunggu itu. iya, kita mau. Kita bilang gitu. Ya udah, setelah itu beliau waktu itu ada salah satu direktur pemasaran Pertamina Patraniaga di ruangan dan minta tolong ke beliau buat usahakan bagaimana caranya supaya Pertasop bisa jualan Pertalite. Ya. Gitu. Artinya itu sudah on progress lah ya dari. Sudah. Nah, saya pengen tanya itu kenapa sih dulu kok hanya yang Pak Ali ketahui Pertasop itu didirikan itu sebenarnya semangatnya itu awal apa sih sebenarnya itu? Saya dengar-dengar ini untuk melawan kompetitor dari negara asing yang sudah berdiri lebih dulu, itu benar atau enggak sih sebenarnya itu? Sebenarnya kalau di awal-awal semangatnya itu adalah tadi mendekatkan BBM ke masyarakat. Karena kita kan luas Indonesia, bahkan kepulauan. Kalau Pertamina bisa sediain BBM di dekat tempat tinggal masyarakat, itu kan salah satu nilai mulia dari sebuah pemerintahan. Dibanding dia harus ke PSPBU yang jaraknya misalkan 10 kilo, dia udah habis 1 liter. Balik lagi ke rumahnya habis lagi 2 liter. Padahal tangki cuma isinya 3-4 liter gitu. Nah, kalau ada Pertasop di daerahnya kan dia tinggal mampir terus bisa aktivitas ke lokasi mereka gitu. Oke. Nah, tapi seiring waktu dinamika bisnis kan berkembang. Ternyata itu juga banyak kompetitor. Kalau saya boleh sebutin merek? Tidak perlu disebut. Semua orang tahu lah. Adalah salah satunya. Sama-sama microsite 3KL. Bukan punya pemerintah, bukan BUMN. Dan mereka masif di Pulau Jawa. Ya. Kalau di luar Jawa, setahu saya belum ada. Di Pulau Jawa masif. Nah, akhirnya tentunya kan
tantangan tersendiri buat pemerintah saya lihat. Kalau swasta bisa masif, kenapa pemerintah nggak bisa? Akhirnya mulai masif. Jadi dulu itu lucunya mirip kayak yang kalau satu lagi lah mereknya. Jadi kalau ada di depannya microsite 3KL, Satunya bangun di sampingnya. nah kira-kira kayak gitulah. Jadi sangat masif sehingga sampai sekarang itu kurang lebih ada sekitar 6.500 titik Pertasop. Hampir sama dengan jumlah SPBU. Padahal SPBU kan udah puluhan tahun. Ya, ya, ya. Pertasop begitu launching di 2019, sekarang cuman nggak sampai 4 tahun, sama jumlahnya, hampir sama jumlahnya. Ya, jadi fenomena di masyarakat, maksud saya di kalangan pengusaha Pertasop yang pernah saya dengar, itu begini. Jadi kenapa sih Pertasop ini seolah-olah wis biarkan begitu-begitu saja, karena ya mayoritas pengusaha Pertasop juga pengusaha SPBU, katanya begitu. Artinya kalau Pertasop jaya ini kan SPBU-nya kan menjadi turun. Itu fenomena itu betul nggak itu ya kira-kira? Atau mungkin Pak Ali juga pengusaha SPBU juga ini. Itu betul begitu atau enggak ya? Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini jawabnya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis, skalanya kan berbeda. Pertasop itu kan usaha mikro kecil. SPBU itu udah menengah ke atas. Karena Pertasop tadi cuma 750 juta. SPBU berapa? 15-30 M. Ya, oke. Lalu kalau tadi kan pertanyaan, kalau Pertasop maju, SPBU maju. Bisa tidak malah terganggu lah. Bisa terganggu. Iya. Selama dia jualnya beda, betul. Artinya gini, kalau Pertasop jualan banyak, selama marketnya nggak berkembang, kebutuhannya demandnya segitu aja, maka akan terjadi kanibal. Itu kan rumus pasar kan, market kan. Selama demandnya nggak berkembang, maka supply yang berlebih akan saling kanibal. Tapi balik lagi, kalau Pertasop itu kan cuma 3 KL, cuma 3.000. Ya. Kalau SPBU itu kan gede, 16, 18, 24 dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dibandingin, Pertasop ini kecil sekali dibandingin dengan SPBU. Dan fakta lapangan, beberapa yang punya SPBU juga punya Pertasop. Makanya itu. Yang punya Pertasop di awal kayaknya belum punya SPBU. Ya, SPBU dulu baru punya Pertasop ya. Ya. Tapi artinya itu ya memang berpengaruh lah, itu hukum pasar saya kira. Hukum ya. pasar. Hukum pasar. Nah, kemudian ini Pertasop itu misalnya dengan adanya himpunan berinovasi sendiri, menjual yang di luar Pertamax itu masa kena semprit atau apa resikonya misalnya gitu. Wes kita jualan Pertalite sendiri aja lah, ngecer misalnya gitu. Itu apa misalnya risikonya? Yang ditakuti apa gitu? Nah, kalau boleh agak melebar sedikit, sebetulnya kan kita harus ada edukasi. Apa bedanya POM ini sama Pertasop? Oke. Kan POM ini banyak POM tuh. ini ada ya. Bahkan lebih banyak. Lebih dulu kan? Lebih banyak. Dan dia ada di mana-mana. Bahkan jarak 1 meter aja dia bisa ada lagi. Kalau Pertasop kan enggak nih. Dia resmi dari Pertamina, jaraknya diatur. Oh, berapa jaraknya itu? Sekarang itu kurang lebih 2,5 sampai 5 kilo. Antar Pertasop atau dengan SPBU? Antar penyalur. Antar penyalur ya. Jadi Pertasop ke Pertasop, 2,5 kilo. Pertasop ke SPBU. Jadi iya. jaraknya diatur, karena kalau nggak diatur balik lagi demandnya segitu, kebutuhannya. Kalau ditaruh 2 biji, 2 Pertasop otomatis saling makan. Berkurang semua ya. Betul. Nah, jadi kalau tadi di POM ini itu kita bisa bilang ilegal. Oke. Nggak punya izin Pertamina, nggak punya izin kepolisian, nggak ada kontrak Pertamina.
nggak ada NIB, nomor induk berusaha, nggak ada Nggak ada izin dagang, nggak punya apa namanya asuransi, nggak ada standar keselamatan, harga takaran sama harga takaran sama kualitas nggak terjamin. Nah kalau nggak ada tera. nggak ada tera betul. Nah kalau di Pertasop dia resmi kontrak Pertamina, artinya jualannya saat ini cuma bisa Pertamax. Oke. Nggak boleh, karena kalau Pertalite itu kan penugasan atau subsidi lah kalau orang biasa tahu. Ya penugasan istilahnya ya. Nah ini kita nggak boleh sampai saat ini, khususnya yang di Pulau Jawa. Kalau Pertasop dia jelas itu artinya ada NIB-nya, terus standar jarak dari modular ke jalan, luasan Pertasopnya itu semua diatur. Ada PBG SLF dan sebagainya, makanya izinnya jadi lebih panjang, biayanya lebih banyak. Ya. Kemudian dari sisi kualitas ya, Pertamax di Pertasop dengan Pertamax di SPB itu apa bedanya? Sama. Semuanya standarnya sama ya? Sama. Oh, oke. SPB itu dapat barangnya langsung diantar dari full terminal pakai mobil tangki Pertamina. Pertasop juga sama, langsung dari full terminal diantar langsung ke Pertasop dengan mobil Pertamina. Oke. Jadi misalnya begini, sekarang ini ada kebijakan baru yang saya dengar ya, Pertasop yang mau bikin baru itu dapat bonus katanya itu. Bonusnya berupa pangkalan LPG, itu betul ini. Ya, sudah tahu ini dengan itu. Itu kayaknya begitu itu untuk merangsang apa ya? Untuk bukan merangsang istilahnya, untuk membuat orang mau bisnis Pertasop itu. Yang saya dengar kalimatnya nggak seperti itu. Jadi artinya gini, LPG itu yang pangkalan LPG kan dua, ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Kalau yang non subsidi dari awal itu silakan aja buka. Dari awal Pertasop ada, silakan buka. Tapi non subsidi. Yang subsidi itu dibolehkan, dan baru dibolehkan itu per tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Karena waktu itu saya juga hadir di pertemuan, dan yang membolehkan itu langsung dari Direktur Pemasaran Pertamina Patraniaga. Sejak itulah maka Pertasop boleh diperbolehkan untuk pangkalan LPG 3 kilo. Kalau kata-kata tadi kan bonusnya itu sebenarnya tergantung agen di situ. Karena kan pangkalan itu kan tergantung agen. Oke, iya betul. Kalau agennya misalkan kuotanya habis, berarti kan Tetap nggak bisa kan? tetap nggak bisa. Oh, artinya boleh. Boleh. Nah, itu kan salah satu upaya untuk dari Pertamina supaya pengusaha Pertasop gak terlalu nemen-nemen ya bahasanya. Kira-kira begitu ya, kira. Betul. Ya menarik sekali ini. Jadi memang sejauh ini kan prosesnya masih menunggu kebijakan baru dari Pertamina. Salah satu kebijakannya itu adalah dibolehkan untuk menjual Pertalite. Meskipun di lapangan nanti ya bersaing dengan pengecer lah kira-kira. Gimana itu nanti? Atau ada harganya beda meskipun sama Pertalite? Jadi sebenarnya gini, kalau Pertalite itu boleh benar di Pertasop dan sudah dieksekusi boleh, udah ada barangnya. Sebenarnya dengan pengecer itu kita bukan bersaing, justru bermitra. Oke. Karena kan Ngambilnya ke Pertasop. persis. Nah, gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh ke CPU itu maksudnya. betul. Oke. Dan sebenarnya kalau tadi kan Pak Ahok tuh kan sekitar bulan Oktober kita ketemu. Di bulan November, kalau saya nggak salah ingat, kita lakukan FGD dengan UGM. Di bulan Desember itu sebenarnya udah mulai keluar kajiannya. Yang salah satunya Pertasop itu konversi ke SPBU kompak. Sampai saat ini masih uji coba. Jadi kita belum tahu persis apakah itu akan sampai di Pulau Jawa. Oke.
Tapi yang jelas uji coba itu dilakukan di Pulau Sulawesi. Ya, oke. Gitu. Ya, saya ingin motret kondisi Pertasop di Malang Raya. Ini ada Ketua Himpunan Pertasop Merah Putih Indonesia, Mas Budi Santoso. Monggo Mas, ceritakan Mas, kondisi Pertasop di Malang Raya seperti apa, jumlahnya berapa, dan sekarang kayak apa? Terutama terkait dengan ini, keluhan soal kur, apakah bagaimana upaya untuk agar kur ini jangan kayak argo begitu atau seperti apa Mas? Nanti nggak apa-apa, kita tunggu. Nah, monggo. Ya, terima kasih Pak Muthalib. Ya, kalau kita bicara kondisi pengusaha Pertasop di Malang Raya, khususnya nasionalnya, seluruh Indonesia, itu sekarang pengusaha lagi menjerit, Pak. Oke. Karena dengan naiknya harga Pertamax di April 2022, itu penjualan menurun drastis. Nah, sementara banyak pengusaha Pertasop itu yang ambil modal dari pinjam kur, kredit usaha rakyat. Nah, untuk sekarang ini sudah cukup biaya untuk operasional itu sudah untung. Bahkan banyak yang merugi Pertasop. Keseluruhan Pertasop itu banyak yang merugi. Dari tadinya penjualan itu bisa 1.000-1.500 liter per hari. Sekarang 200, bahkan ada yang di bawah 200. Turunnya jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Itu saya juga merasakan, Pak. Saya ya kebetulan saya ini kan modal termasuk ambil kur, kredit usaha rakyat. Tadinya saya itu pengajuan itu di harga 9.000. Kalau di harga 9.000 itu pasti untuk kur itu ketutup. Tapi begitu naik, harga Pertamax naik, penjualan menurun, konsumen kan pilih Pertalite yang jauh lebih murah. Ya. Nah, jadi kita itu sementara ini hanya cukup untuk membayar operasional. Itu kadang juga merugi, tiap bulannya ada kerugian yang harus kita tutup. Nah, sementara kita kalau mau tutup usaha kita juga tambah rugi. Oh iya. Kita jalan terus tiap bulan juga nombok. Maju kena mundur kena ini. Maju kena mundur kena. Ya. Sementara kur terus berjalan, kita terus diperingati oleh pihak bank. Dan ini masih nunggu kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada pengusaha Pertasop, Pak. Saya dengar sampai ada yang harus terpaksa jual aset sebagian aset, itu gimana? Itu Pak. seperti apa itu ceritanya? Kita pengusaha Pertasop ini sampai harus jual aset untuk angsuran. Oh. Itu saya sendiri saya alami. Bahwa bahkan mobil saya sudah kejual. Ini masih nawarin lahan untuk angsuran kur. Karena sudah sama sekali nggak bisa untuk buat bayar angsuran, Pak. Kalau kur begitu, garansi atau jaminan apa biasanya kalau untuk Pertasop? Atau jaminan dari Pertamina, itu surat dari Pertamina atau apa? Wah, kalau surat dari Pertamina enak kita, Pak. Saya kira itu tidak ya. Pertamina. Kalau boleh begitu saya daftar soalnya. Iya. Apa ini, itu ya jaminan ya aset lahan ini aset ya? pribadi Ya. Oh, oke. Nah, kemudian begini. Ini kan masif ya, hampir semua pengusaha Pertasop kan mengalami hal yang sama. Sementara sebagai mitra Pertamina, kenapa tidak ada semacam upaya merelaksasi kur dari Pertamina misalnya? Apa itu sudah ada atau seperti apa? Misalnya begini, ya wes Pertamina lah minta tolong surat itu ke bank-bank itu supaya kurnya ada relaksasi panjang atau seperti apa? Ada nggak upaya begitu? Sementara dari Malang ini belum ada kalau bantuan dari Pertamina untuk negosiasi sama maksud saya begitu kan belum ada. Oke. Belum ada.
Jadi sementara sampai saat ini ya wis upaya sendiri ya, itu termasuk upaya ada yang sendiri. jual aset macam-macam begitu ya. Ya kita ya mau nggak mau harus lepas aset, Pak. Kalau tidak ya jaminan kita yang dilelang. Ya Mas Budi sebagai pengusaha Pertasop merasa dalam tanda terpetik tertipu atau terjebak nggak dengan kebijakan ya kalau saya Pertasop merasa ini? kena prank lah. Oh, kena prank ya istilahnya. Ini istilahnya menarik ini. Pengusaha Pertasop kena prank gitu ya. Oke, kita tadi harapannya ingin memperbaiki ekonomi biar lebih baik, justru kita makin tersungkur, Pak. Wah, gitu. Dan ini sampai kapan pun juga belum tahu ya, kira-kira. Kita belum tahu kebijakan pemerintah ini nantinya bagaimana. Nah, kemudian harapannya Mas Budi sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Pertasop Malaraya apa? Harapannya gini, Pak, kalau Pertasop kan Pertamina Shop, jadi kan emang penyalur resmi dari Pertamina untuk BBM biar lebih dekat sama masyarakat. Jadi harapannya kita itu sebagai mitra itu ya diperhatikan lah, Pak. Jadi ambil kebijakan yang sekiranya bisa menguntungkan pengusaha Pertasop, dan kita juga bisa ngangsur pinjaman kita ke bank. Jadi kalau kayak gini terus, Pak, makin banyak yang berjatuhan pengusaha Pertasop. Kalau tidak segera ada kebijakan, apa mungkin disparitas harga itu diperkecil. Kalau dulu kan awal ada Pertasop harga Pertamax 9.000, harga Pertalite 7.650. Dan itu jalan, Pak, di desa-desa jalan. Makanya ya karena disparitasnya pendek itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, kita sampai berani untuk ambil usaha ini dengan mengambil modal dari KUR. Karena hitung-hitungannya masuk, Pak, masih masuk. Oke. Nah, begitu ada kebijakan harga BBM mengikuti harga minyak dunia, sementara yang Pertalite itu BBM penugasan nggak naik, walaupun harga minyak dunia naik, sementara Pertamax non subsidi naik mengikuti harga minyak dunia. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa mengikuti. Ya, yang terjadi di Malang Raya itu ada nggak yang sampai tutup? Berapa sih sebenarnya jumlah yang tercatat Pertasop di Malang Raya? Yang tercatat itu 61. 61. Terus sampai sekarang kondisinya masih semua beroperasional meskipun agak terengah-engah itu? Ada yang tutup, Pak. Ada yang tutup, sudah ya? nggak mampu. Sampai berapa itu? Itu sekitar 4 titik. 4 titik tutup ya, karena yang lain itu mati tak mau hidup segan. Hidup segan mati tak mau kira-kira. Ya tentu kita berharap segera ada solusi, dan tadi agak angin segar Pertasop boleh menjual Pertalite ini, saya kira salah satu solusi. Ya solusi sementara lah, saya kira ada kira-kira itu, karena ini apapun keberadaan Pertasop itu ikut membantu roda ekonomi di daerah tersebut yang saya tahu ya begitu. Dan desa itu kadang bangga, Pak, ketika ada Pertasop di situ. Ini orang kan desa itu nyebutnya ada Pertasop, Pak. Ini ono SPBU, Pak. Ada POM ya, benar. Seneng kan, kampung saya kan begitu. Sono SPBU sana loh, padahal ya sama sih SPBU tapi kecil gitu aja. Tentu kita semua berharap ini segera ada solusi, pengusaha Pertasop juga bisa menikmati sesuai ekspektasi. Iya, Oke. Bagian sahabat APM Insight, pembahasan kita terkait dengan Pertasop, tentu kita semua berharap segera ada solusi dari pemerintah, ada kebijakan, dan masyarakat juga bisa menikmati, merasakan keberadaan Pertasop ini sangat bermanfaat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.